Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab nikah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan melanjutkan ya dengan bahasan masuk bab baru walimah, di mana kita akan melihat satu hadis tentang masalah walimah ini dan nanti kita lihat apa itu walimah nikah. Saya bacakan hadisnya dulu baru nanti saya akan membahas tentang masalah walimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Aufin asara sufratin. Qal, "Ma hadha?" Qal, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahabin." Faqal, "Fa barakallahu laka awlim walau bisyatin." Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslimin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau bersabda, "Apa ini?" Lantas dia berkata, "Wahai Rasulullah," kata Abdurrahman bin Auf, "sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mas kawin senilai 1 biji emas." Beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu." Fabarakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu. Aulim walau bisyatin. Selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Lakukanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafadznya menurut Muslim. Ya, dan lafadznya itu menurut Muslim. Nah, di dalam hadis ini disinggung tentang walimah. Walimah itu berarti secara bahasa itu berarti tamamu syai' wajtima'uhu. Sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya. Jika dalam kalimat disebut awlamar rajulu, yang dimaksudkan adalah izastamaha aqluhu wa khuluquhu. Seseorang itu aulama itu maksudnya jika ia berkumpul, antara akal dan kelakuannya. Jadi secara bahasa itu artinya tamamu syai', ya. Tamamu syai' wajtima'uhu. Nah, di sini dibawa ke makna walimah itu ta'amul ursi. Pada makan-makan ketika pesta nikah. Karena ketika itu listima'ir rajul wal mar'ah. Karena saat pesta nikah itu ya telah berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Aul istima'i nisa'i fiha, atau wanita-wanita pada berkumpul saat itu. Aul istima'i anwa'il at'imah, atau berbagai macam makanan ada saat itu.
Sedangkan yang dimaksudkan dengan walimah adalah ta'amul ursi khasatan. Yang dimaksudkan dengan walimah di sini, kalau kita bahas atau kita singgung walimah, maka yang dimaksudkan makan-makan saat resepsi nikah secara khusus. Ya, kita tidak bawa ke yang lainnya dulu. Dan sebagian fuqaha itu mengatakan walimah itu ada pada setiap makanan li sururi hadisin, untuk menunjukkan kegembiraan yang baru muncul. Mungkin saja ada orang yang sudah lama tidak ketemu, dia baru datang. Ada juga berupa makan-makan untuk akikah. Namun walimah untuk yang dimaksud untuk pesta nikah, nah itu yang lebih sering digunakan. Jadi kalau kita sebut walimah berarti merujuk kepada walimatul urs, ya, pesta nikah. Sedangkan kalau kita mau menyebut yang lainnya, misalnya kita sebut walimah khitan, nah ada tambah kata-kata khitan di belakangnya. Walimah qudum minas safar, yaitu ada yang baru datang dari safar, nah itu ada kata-kata di belakangnya. Namun kalau kita cuma sebut walimah saja, maka pasti merujuk pada pesta nikah. Dan walimah ini disyariatkan ya, disyariatkan dan ditetapkan untuk para suami. Jadi intinya para suami yang melakukannya. Karena Nabi SAW merintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk membuat pesta nikah. Karena masalahnya kalau nikah itu, kesenangan yang didapati laki-laki, dia itu begitu gembira sekali dibandingkan dengan yang perempuan. Karena laki-laki yang meminta pada si perempuan untuk menikah dengan dia. Umumnya seperti itu. Laki-laki yang meminta, laki-laki yang melamar, laki-laki yang mengajukan ya kepada ya si perempuan. Dan dalam walimah di sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, situ ada i'lanun nikah bijtima'in nas, ada pengumuman nikah dengan berkumpulnya orang-orang saat itu. Saat berkumpulnya orang-orang ketika itu, maka bersambunglah hubungan keluarga, ya, silaturahim, ada dengan tetangga, kemudian ada yang memberi makan kepada orang-orang miskin. Juga ya membuat yang punya hajat itu gembira dengan banyak datangnya tamu saat itu. Jadi menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dan dalam bab ini nanti kita akan bahas tentang masalah walimah itu, tentang hukumnya, bagaimana cara melakukannya, besarnya itu bagaimana pesta walimah tadi, kemudian waktunya kapan, dan bagaimana hukum mendatangi undangan walimah. Sampai juga di sini walimah itu ternyata dibahas juga adab makan dan minum. Karena ketika orang itu menghadiri pesta nikah, itu ada aktivitas makan dan minum. Maka dalam bab walimah ini akan disinggung tentang adab makan dan minum. Karena masih nyambung ya di situ ya. Nah, jadi kalau kita sebut walimah sekali lagi, yang dimaksud adalah walimatul urs. Pesta nikah, yaitu ta'amul urs. Makan-makan ketika pesta nikah. Ya, itu yang dimaksud ya. Dan yang melaksanakannya ini laki-laki. Mengadakan pesta nikah itu laki-laki. Kalau kita lihat dari hadis Abdurrahman bin Auf. Walaupun kalau secara urf kita lihat di masyarakat kita malah cenderung pada perempuan yang melaksanakannya. Atau mungkin kerjasama antara ya laki-laki dan perempuan. Nah sekarang kita lihat satu hadis tentang masalah walimah ini. Setelah kita lihat apa itu walimah, apa itu walimah nikah, kita lihat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW ro'a ala Abdurrahman bin Auf. Ia melihat pada Abdurrahman bin Auf. Orang bin Auf di sini adalah Abu Muhammad Abdurrahman bin Auf Al-Qurashi Az-Zuhri. Dia adalah di antara sahabat senior.
Terus Abdurrahman bin Auf ini juga diantara 10 orang yang dijamin masuk surga. Juga Abdurrahman bin Auf ini diantara dari 6 orang yang menjadi ashabus syura, di mana Umar itu suruh membentuknya untuk membentuk kekhalifahan. Dia juga termasuk, Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Dia paling pemberani, paling dermawan. Meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Nah, tadi disebut aku menikahi wanita, kata Abdurrahman, dengan mengeluarkan nawatin min zahab. Nawa di sini ukuran timbangan untuk emas. Dan dirham itu 2/3 gram. Kalau disebutkan tadi, kalau di sini kalau ada hitungannya, misalnya 5, ya berarti 5 dikalikan 2/3. Sebenarnya 11 2/3 gram dari emas. Karena disebutkan di sini yang dijadikan mahar di situ, ya ini berupa 5 dirham. Ya, berupa 5 dirham. Maaf, kalau tadi 5 dirham, ini dari nawah. Dan di situ sekitar 5 dirham itu 11 2/3 gram emas. Nah, ketika Nabi SAW tanya kepada Abdurrahman bin Auf, karena melihat ada bekas wewangian istrinya, ya, atau warna dari parfum istrinya ada pada pakaian. Kemudian Nabi SAW tahu, oh itu kan cuma tanda perempuan saja. Maka Nabi tanya, mahadha. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu katakan bahwasanya aku telah menikahi seorang wanita. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW itu mendoakan, fabarakallahu laka awlim wala bisyahatin. Disuruh lakukanlah walimah, isna'il walimah, lakukanlah pesta nikah, walau bisyahatin, walaupun dengan seekor kambing. Seandainya ya mau ganti pun untuk pesta nikah ini bukan dari kambing juga dibolehkan. Kata Syekh Abdullah Fauzan, bahwasanya walimah itu masih boleh dibawa kambing juga. Dan ini ukuran yang sedikit ya. Ya, ini ukuran yang sedikit. Namun kalau ada yang mau mengadakan pesta nikah, walimah kurang dari itu juga boleh. Nah, dari sini kita simpulkan, dari hadis Abdurrahman bin Auf ini kita simpulkan disyariatkannya tadi Nabi SAW itu bertanya tentang keadaan sahabat yang lain. Yaitu dia lihat keadaan dia kok ada wewangian wanita di bajunya, maka Nabi SAW tanya tentang keadaannya. Kemudian di sini disebutkan tentang ciri-ciri parfum ya, ciri-ciri wangian. Kalau pada perempuan, ya, kalau pada perempuan itu nampak bekas, bukan nampak bau. Karena tadi kalau dalam hadis Abdurrahman bin Auf, ya nampak itu bukan baunya, tapi nampak bekasnya yang ada pada pakaian Abdurrahman bin Auf dari istrinya. Sedangkan parfum pada laki-laki atau wangian pada laki-laki, itu yang nampak itu adalah baunya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini jadi dalil dianjurkannya memperingan mahar. Ya, dianjurkannya memperingan mahar. Karena di sini Abdurrahman bin Auf
memberikan mahar berupa timbangan 5 dirham dari emas. Ya, sekali lagi berupa 5 dirham dari emas. Dan itu jumlah yang sedikit ya. Atau itu jumlah yang ringan. Padahal Abdurrahman bin Auf, kalau kita tahu dia itu saudagar yang kaya raya. Dia itu adalah di antara golongan sugih, golongan kaya dari para sahabat. Tapi untuk mas kawinnya dia tidak terlalu bergaya dengan untuk pestanya ya tadi ya. Untuk mas kawinnya maupun pestanya dia tidak terlalu bergaya dengan itu. Beda kalau kita orang yang pas-pasan. Namun ingin menunjukkan bagaimana pesta nikah kita akhirnya menyewa barang-barang yang ini tidak mampu kita bayar gitu. Jadi kadang orang yang nggak kaya itu menunjukkan dirinya itu kaya. Dan orang yang kaya itu biasa-biasa saja. Jadi ada orang yang tidak kaya ingin tunjukkan dirinya itu kaya gitu. Ada orang yang kaya gaya hidupnya biasa. Nah, terus hadis ini juga jadi dalil dianjurkannya doa kepada pengantin dengan doa keberkahan. Karena tadi dalam doa ini disebutkan doa keberkahannya, fa barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Maka juga ketika kita hadiri pesta nikah juga demikian, ada doa yang biasanya kita amalkan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kemudian di sini juga jadi dalil tentang disyariatkannya walimah az-zawaj, walimah nikah. Dan yang mengadakan sini laki-laki. Kalau kita lihat dari hadis Abdurrahman bin Auf tadi, itu yang mengadakan laki-laki. Karena Nabi SAW perintahkan pada laki-laki. Namun yang prakteknya saat ini di sekitar kita, di sekeliling kita, yang mengadakan walimah nikah ini perempuan. Kata Syekh Abdul Fauzan, falaysa alaihi dalil fi ma'alam. Kalau yang ini saya tidak mengetahui dalilnya. Namun kalau dinyatakan boleh saja enggak kalau si perempuannya mengadakan pesta nikah tadi? Jawabannya boleh. Nah, sekarang hukum mengadakan walimah. Apa hukum mengadakan walimah? Di sini ada beberapa pendapat. Ada 2 pendapat. Di sini ada pendapat jumhur yang mengatakan walimah nikah itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Karena di sini cuma untuk menunjukkan ya kegembiraan, kemudian diundang untuk makan-makan. Maka kalau untuk makan-makan yang lainnya lagi seperti orang itu baru datang dari safar, untuk acara-acara yang lainnya dianjurkan saja. Tidak sampai wajib. Kalau menurut pendapat yang pertama. Ini pendapat jumhur. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya pesta nikah tadi wajib diadakan. Ini adalah pendapat mazhab Zahiri. Dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Sekarang besaran untuk mengadakan walimah itu berapa banyak? Ya, untuk mengadakan walimah nikah itu besarannya itu bagaimana? Apakah ada batasan? Pendapat yang tepat di sini untuk masalah pengadaan walimah nikah itu tidak ada batasan. Jadi boleh saja walimah nikah itu dengan menghadirkan makanan di situ dan bentuk-bentuk yang lainnya selama tidak ada maksiat. Jadi kata Syekh Abdullah Fauzan, untuk ukuran walimah itu besarnya bagaimana tergantung pada urf masing-masing masyarakat. Nah, para ulama cuma berselisih pendapat, kapan sih waktu walimah? Para ulama beda pendapat, kapan sih waktu walimah? Ada yang berpendapat waktu walimah nikah itu setelah menyetubuhi istri dulu. Baru kemudian diadakan walimah. Mungkin hari kemarin ya, itu akad nikahnya. Ya, malam itu malam pertama, kemudian besoknya itu walimah.
Juga ada pendapat yang lainnya itu katakan, ini pendapat yang kedua, walimah itu diadakan ketika akad. Kemudian ada lagi yang ketiga, walimah itu diadakan ketika sudah menggauli istri. Yang jelas yang paling tepat adalah waktu walimah itu bebas. Karena sama-sama hadisnya itu sahih ya membicarakan hal ini. Dan pada saat pesta nikah ini adalah hari kegembiraan. Dan Ibnu Hajar katakan, sebagian ulama Malikiyah menganjurkan ketika itu menjalin hubungan rumah tangga dan ingin menggauli istri, ya boleh untuk pesta nikah tadi setelah menggauli istri. Dan ini yang biasanya dipraktekkan oleh sebagian manusia pada zaman ini. Wallahu a'lam bishawab, itu seputar pernikahan Abdurrahman bin Auf tadi. Maharnya bagaimana dan pesta nikahnya itu biayanya seberapa? Sudah terjawab. Kemudian dianjurkan kalau yang hadir mendoakan kebaikan kepada yang sudah menikah. Ya, seperti doa di sini, fa barakallahu laka. Ya, semoga Allah itu memberkahimu. Baik, itu yang kita bahas sampai hadis ke 1044. Monggo ada waktu sekitar 20 menit untuk bertanya. 25 menit untuk bertanya. Monggo. Dari Zoom dulu silakan. Bagi yang mau bertanya nanti lewat telepon di 0812 281 85131. Semoga. Baik, dari via audio silakan Abu Zaid Jember dengan nama Abu Zaid Jember. Ya, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini, Ana mau bertanya perihal bagaimana sih Ustaz cara atau tata cara ketika kita mengadakan walimahan. Terus? Atau kita hanya sebatas mengundang, kemudian di situ acaranya makan-makan, atau seperti halnya apa kalau di daerah Hana itu biasanya walimahannya di situ ada kayak salawat-salawatan gitu, doa-doa kayak gitu. Jadi anak bingung lihat itu, lihat tata cara walimahannya biar apa namanya nggak ada sesuatu yang sunat gitu Ustaz. Antum sudah nikah apa belum? Belum Ustaz. Kapan nikahnya? Ini insya Allah segera Ustaz. Jadi masih proses. Sudah dapat jodoh belum? Hah? Belum. Belum? Belum. Terus antum tanya itu tujuannya untuk apa? Untuk persiapan nanti ketika nanti nikah, karena jujur kalau di rumah itu sangat kontra dengan manhaj salaf Ustaz. Jadi di rumah itu ya banyak sekali hal-hal yang menurut Ana subhat ya Ustaz. Jadi banyak sekali kayak salatan gitu, terus doa gitu perihal acara wanita. Yang mana di situ juga ada yang namanya apa Ustaz, kayak hadroh gitu, ada gitar-gitar gitu Ustaz. Musik kan. Sekarang saya balik nanya. Seandainya itu tetap ada, antum mau nikah nggak? Ana tetap mau nikah, cuman ini Ustaz, Ana berusaha menghindari hal itu. Agak sulit karena itu urusan keluargamu, bukan urusanmu. Paham ini? Kan nikah itu bukan urusan kamu dengan si perempuan saja, namun ada urusan keluarga si laki-laki, ada urusan keluarga si perempuan. Jadi ketika nikah itu bukan urusanmu juga. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau tidak bisa dakwah ya sudah.
Karena urusanmu dengan yang pertama dengan keluargamu sendiri, keluarga si perempuan, dengan masyarakatmu juga. Kalau ini diadakan di tempat perempuan berarti dengan masyarakat yang ada di sekitar ya si perempuan ini. Gitu. Jadi berusaha semampunya, jangan gara-gara ini jadinya kamu nggak jadi nikah gitu. Kalau enggak, ya nikahnya jadi tambah diundur lagi. Paham kan? Paham, Ustaz. Jadi ada sesuatu yang kita mesti timbang-timbang, nggak mesti kita jalankan perfect, ideal, nggak mesti. Kita ambil standar minimal gitu, boleh. Pak, paham ya? Paham Ustaz. Baik. Ana izin bertanya sekali lagi Ustaz. Iya, silakan. Di luar tema Ustaz. Iya. Ana mau bertanya, bagaimana Ustaz hukumnya ketika kita sebagai anak itu melihat aurat dari orang tua kita terkhusus itu ibu. Misalkan beliau dalam keadaan tidak sehat, seperti halnya tidak bisa berjalan, dan kalau mandi itu harus dimandikan Ustaz. Itu bagaimana? Darurat, nggak masalah. Darurat ya? Apa-apa, Ustaz, ya? Iya. Nah. Karena dalam keadaan darurat. Cukup? Cukup Ustaz. Baik. Syukran jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Via chat Ustadz. Iya. Ustadz, jika konsep walimah hanya tamu dipisah tapi pengantin tidak dipisah dikarenakan ortu belum bisa menerima, dan tanpa musik rencana mau hadirin rebana yang dimainkan anak kecil perempuan, apakah diperbolehkan begitu Ustadz? Karena kalau mau syar'i yang sebenarnya ortu masih belum menerima. Ya, ambillah yang terdekat. Di sini itu. Fasaddidu wa qaribu. Lakukanlah sesuatu itu ideal. Kalau tidak sanggup ideal, lakukanlah yang mendekati ideal. Ya, kalau tidak bisa dilaksanakan semua, ya ambil sebagiannya gitu. Dan itu insya Allah bisa. Kalau ya bisa lakukan pelan-pelan. Wallahu a'lam. Satu lagi. Ya, chat Ustadz. Ya. Ustadz, bagaimana konsep acara walimah yang sesuai syariat, apa yang wajib, apa yang dilarang, serta bagaimana hukumnya makan-makan dalam walimah, padahal dalam banyak kasus banyak makanan tidak habis dimakan atau terbuang. Nah, itu masalah lain ya, masalah tidak habis ya. Tetap pesta walimah itu juga tetap ada. Ya, harus dibedakan hal yang kita timbang dan ada yang kita permasalahkan gitu. Terus yang pertama tadi apa? Yang pertama, apa yang harus ada dan apa yang dilarang dalam walimah? Ini belum selesai ya, tapi nanti tunggu selesai baru nanti akan terungkap jelas. Kalau ada perkara maksiat tidak boleh seperti musik, nah itu nggak boleh ada. Ya, terus kalau yang sesuai tuntunan ini kembalikan pada urf ya, karena model pesta nikah ini sesuaikan dengan tempat masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, sebentar saya baca dulu lewat YouTube. Sambil ada telepon silakan. Ada telepon? Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bisa bertanya? Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Widya. Ibu Widya di Semarang, Ustadz. Ya, silakan Bu. Ini Ustadz, saya mau tanya. Insya Allah saya beberapa bulan ke depan mau menikahkan anak saya. Ya. Dan suami saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Berarti anak saya 2. putri. Yang pertama, iya putri perempuan. Berarti putri itu, bapaknya nggak jadi wali. Ya. Iya, tapi saya punya anak nomor 2 laki-laki. Ya.
Itu bisa nggak adiknya yang menikahkan kakaknya? Anak nomor 2 usia 20 tahun. Biasa dari KUA itu nanti akan punya urutan ya. Nanti dari ayah nggak ada, berarti kembali ke kakek dulu. Kakek sudah nggak ada. Nah, kalau tidak ada, baru kepada saudara. Paman, adik. Bukan, saudara kandung. Saudara kandung anak saya yang nomor 2 berarti. J. Oh. Kalau tidak ada, baru nanti ke keponakan. Kalau tidak ada, baru paman. Oh, berarti benar ya kalau saya nanti yang menikahkan anak perempuan saya itu adiknya yang laki-laki. Boleh. Benar ya jalan. Boleh. Oh, gitu. Jadi nggak harus pamannya atau. Enggak, paman urutan setelah saudara tidak ada. Oh, begitu. Karena saya punya anak laki-laki ya, Ustaz. Iya. Oh, iya. Soalnya saya harus menjawab ke saudara suami saya tuh kadang saya dalilnya apa, saya masih fakir ilmu nggak tahu jawabannya. Jadi nanti urutannya memang yang benar setelah suami saya meninggal anak laki-laki saya nih. Iya, betul. Oh iya, nanti saya nyampaikan ke keluarga dari suami. Dan nanti itu keputusannya dari KUA, Bu. Oh, KUA ya. Iya. KUA yang putuskan, tapi urutannya seperti itu tadi. Sudah tepat kalau saudara dari si perempuan tadi yang nikahkan. Itu jadi minta penjelasannya KUA beberapa hari apa pas masukkan berkas? Masukkan berkas nanti KUA bisa tentukan itu. KUA sudah punya prosedur dalam hal ini. Oh gitu ya, jadi nggak boleh pihak dari saudara. Tetap pertimbangan, tuh nggak bisa tetap pertimbangan dari ya KUA. Ikut saja prosedurnya. Mereka yang mengatur dan sudah paham. Oh gitu. Iya. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ke Semarang, Ustaz? Masih COVID, Bu. Ji, sehat ya, Ustaz. Ji, ada COVID insyaallah. Baik. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang suami suka main TikTok? Nanti baca ya tulisan saya di remajaislam.com tentang TikTok. Intinya salah satu mengurangi rasa malu, tambah lagi joget-joget, tambah lagi musik-musik, nggak boleh. Terus ada telepon lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz, Bu Guru, Ustadz. J, monggo. Ustadz, ini saya mau nanya materi yang tadi pagi. Iya. Murid yang mencontek itu salah guru atau gimana, Ustadz? Tergantung. Oke. Kan pada saat ngawas atau di kelas biasanya kan dikasih tugas atau mereka mengajarkan tugas kemudian gurunya bisa meninggalkan mungkin ke WC, makan atau ada tamu, kemudian ada ngajarkan sesuatu di kantor gitu. Ya kalau gurunya lalai harusnya ngawas, yo ngawas. Kok ngawas kok malah jalan-jalan. Kecuali kalau ke toilet kan, baru. Ustaz kan ya kadang-kadang guru kan ada minum, makan atau ke WC gitu. Iya, tugasnya kalau enggak ya murid kecolongan kayak gitu ya salah pengawas. Berarti kalau seandainya murid mencontek, guru ada peran di situ salahnya. Ada, karena nggak ngawasi. Astagfirullah. Berat sekali Ustaz ya. Iya, kalau pengawas ya ngawasi ujian, ya ngawasi, bukan malah ngeluyur keluar gitu, boten. Oke. Terus, tapi kalau seandainya kita ke WC gitu kan masa juga salah Ustaz? Iya, darurat. Setelah itu kan balik lagi, bukan dia nongkrong di kantor makan-makan, bukan. Nah ya kadang seperti itu juga Ustaz. Nah, nggak benar. Oke. Jadi harus benar-benar Ustaz ya. Iya. Jadi gini Ustaz ya, intinya apabila murid itu mencontek, kalau gurunya itu tidak amanah, maka guru ikut berdosa. Iya. Oh, Masya Allah, astagfirullah. Oke, yang kedua Ustaz, ini gini, saya biasanya melihat contoh di internet seperti makalah atau apa. Saya hanya melihat contohnya saja, tapi isinya saya ganti, itu berdosa atau tidak? Makalah apa ini, Bu? Seandainya RPP atau laporan remedial, pengayaan, penilaian kayak gitu Ustaz. Saya melihatnya di internet nih contoh-contohnya seperti ini. Ya, itu kan bukan mengambil hak cipta, boleh. Sesuai dengan kondisi sekolah saya. Boleh. Boleh. Ji. Alhamdulillah. Yang terakhir,
anak saya kan mengerjakan matematika Ustadz, Iya. kemudian dia melihat di internet caranya, kemudian dicontek sama seperti di internet itu gimana Ustadz? Boleh. Boleh enggak? Iya, kan bukan ujian kan, cuma belajar. Nggih, belajar. Iya, Tapi boleh. kan ngerjakan tugasnya Ustadz, kan ada soal dari gurunya. Iya kan, soal cari jawaban mana-mana boleh kan? Oh gitu. Mau dia tanya Google kek, mau tanya mbah siapa kek boleh. Oh iya iya. 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 Meskipun jawabannya sama gitu nggak apa-apa berarti nggih. Gak apa-apa, seandainya dia dapat di buku A begitu jawabannya persis dengan soalnya situ ya sudah. Memang gurunya cuma dapat soal dari situ. Nggih, nggih. Nah, Ustadz, maaf satu lagi. Ini ada namanya RPP. Itu kadang ada guru-guru yang beli RPP dengan seseorang satu paket. Belinya 100.000. Nah, itu boleh tidak Ustadz? Terus untuk apa tujuannya beli? Ada juga yang guru langsung copy paste di print out langsung, ada juga yang masih dimodifikasi sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. RPP ini apa Bu? RPP itu rancangan pembelajaran Ustadz, rancangan pembelajaran ketika nanti di kelas, seperti silabus. Kan kalau niru orang lain emangnya pelanggaran, enggak kan? Enggak juga sebenarnya, tapi Ya, dia sudah. beli gitu Ustadz, Boleh. nggak apa-apa. Belinya dari mana? Belinya itu kayak ada oknum gitu Ustadz yang menjual. Harusnya disuruh buat sendiri. Seharusnya sih buat sendiri. Tapi Kan kita sudah dikasih pelatihan, pembelajaran gitu. ya Tapi guru kan kadang ada yang memang nggak mau berpikir, males itu. nggak boleh berarti. Karena rasa malas dia berarti. Ya. Gini. Ya, makasih Ustadz. Ji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu lewat YouTube. Ustaz Ana mau tanya, insya Allah tahun depan ada rencana menikah dan akan tinggal di rumah ortu suami karena kebetulan calon suami anak tunggal. Tapi qadarullah ibu Ana sedang sakit stroke. Jadi saya harus ikut dengan suami atau meminta suami untuk tinggal di rumah orang tua Ana. Semua harus didiskusikan, kalau sudah menikah nanti manut saja apa yang diputuskan oleh suami. Ustadz, si A diberi kaos oleh si B, namun kaosnya tidak ori KW. Apakah si A boleh menggunakannya Ustadz? Kalau cuma menerima, dibolehkan. Namun kalau yang paling besar masalah itu kalau menjual. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Ahmad di Jember Ustaz. Silakan. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya masalah kajian tadi pagi Ustaz. Ji. Yang masalah ijazah itu, ini anak kurang paham Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwasannya ijazah hasil yang curang itu jika hanya formalitas dan bekerja dengan profesionalitas itu berdosa tapi gajinya halal. Betul Ustaz? Ji. Nah, jika ada satu kasus umpama seorang pekerja di satu pabrik itu menggunakan masuk ke pabrik tersebut dengan ijazah orang lain, itu bagaimana ya Ustaz? Dengan ijazah orang lain, dia pakar enggak? Tahu nggak? Sebentar. Ini mau tanya sudah masuk atau baru mau masuk? Sudah masuk Ustaz? Sudah tahu belum kalau dia itu salah ketika masuk? Nah, ini masih belum Ustaz. Belum tahu? Iya, belum tahu kalau ini. Baiknya undur diri. Tapi beliau sudah kerja selama 30 tahun Ustaz ini. Masalahnya pas masuknya ya, dan itu bukan masalah nilai ya, itu pakai ijazah orang ya. Kalau masalah nilai kan dia masih bisa campur, ada nilai yang memang murni dia sendiri, ada nilai yang nyontek gitu. Tapi kalau ini kan ijazah palsu. Oh, 6 Ustaz. Agak beda ya, saya kurang setuju kalau dia masuk dan dipakai terus gajinya gitu. Coba kalau dia masuk nggak pakai ijazah itu, bisa diterima nggak? Ya, Nggak bisa kan? nggak bisa. Nggak bisa. Kalau orang pakai ijazah nyontek, mungkin masih bisa diterima dan dia punya skill. Karena dia masih ada ilmu. Tapi kalau pakai ijazahnya orang, dia nggak punya skill di situ. Iya kan? Iya, iya. Maka kalau mau dia cari pekerjaan yang tidak disyaratkan ada ijazah. Ya, Ustaz. Iya. Cukup? Cukup Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikum.
Apakah boleh seorang ikhwan yang sudah balik memakai celana pendek di depan ibunya? Kalau nutupi aurat pusar sampai lutut lebih aman ya. Baik. Si A mempunyai tanah dan mengizinkan si B untuk menggarapnya, misal ditanami jagung. Ya. Setelah panen tiba, si B memberikan sebagian uang hasil panen kepada si A. Apakah ini diperbolehkan? Nah, itu bagi hasil tapi dalam bentuk uang boleh. Terus, Ustaz, saya membeli sepatu tapi ternyata tinggi soalnya lebih dari ekspektasi. Apakah boleh digunakan Ustaz? Karena membelinya bukan dengan maksud agar terlihat tinggi, tapi dilihat dari modelnya. Selama tidak mengelabui orang tidak masalah, tapi kalau tinggi ini untuk mengelabui orang tidak boleh. Ustaz, kuis fikih muamalah belum ya? Ini saya belum sempat, tadi ada urusan, nanti mudah-mudahan malam ini ya, kalau tidak besok pagi baru saya share. Baik, ada telepon lagi, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Raisa, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, gini, kan ini yang masalah pilkada ya. Iya. Nah, kebetulan kemarin dari tim sukses itu kan datang ke rumah. Kebetulan kan anak nggak ada Ustaz gitu. Terus kan ngasih itu ya, ngasih uang itu sama anak gitu. Karena anak nggak tahu gitu. Dibilang ini kasih Umi aja katanya gitu kan. Iya. Terus anak tanya ini dari mana kata. Itu Umi dari ini gitu. Anak nanya terus ke orangnya ini yang tahu anak ini tim suksesnya ini gitu kan. Terus anak kembalikan, ternyata yang itu nggak mau kan, Ustaz, katanya dibilangnya itu nanti buat ongkos katanya apa ke ini buat ke tempat pemilihan gitu, nggak perlu Pak, saya bilang gitu kan. Terus Ya sudah. maksa gitu. Kalau Pak. dia maksa, pertama tidak perlu manfaatkan uang tadi, serahkan pada orang lain. Iya. Anak kasih ke pemulung aja Ustaz. Boleh. Terus kan sembako juga kan ya itu kan ada. Banyak ya dia sogoknya ya. Ada juga lihat. Nah, terus akhirnya kan ini Ustaz apa? Maksudnya tapi anak nggak ini, jadinya nggak milih dia malahan gitu kan, karena memang jalannya dia seperti itu, jadi anak nggak ini gitu. Ya salurkan aja ke apa kan ya? Iya. Fakir miskin. Satu lagi Ustaz. Iya. Ustaz, ini apa? Yang masalah mahar ini loh. Maksudnya kan ya. Itu kan kalau mahar sama uang dapur itu beda ya Ustaz ya? Mahar dengan Uang dapur. uang dapur kalau sudah nikah kan? Bukan. Maksudnya uang dapur yang buat ini, buat urusan pernikahan itu. Resepsi, untuk resepsi uang Ya, betul. uang pernikahan. Ya, Beda lah, mahar sendiri, uang itu sendiri. Uang itu sendiri. Terus yang misalkan itu yang kalau yang seserahan yang bawaannya itu termasuk yang mana Ustaz? Urf itu di luar mahar lagi. Oh, di luar mahar Iya. lagi ya. Baik. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Wa iyakum. Baik, saya balik ke Zoom, silakan. Dari Zoom monggo. Dengan nama Akdafin. Silakan dengan nama Akdafin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelum melaksanakan sebelum melaksanakan walimah, apa yang harus diperhatikan dari calon mempelai Ustaz? Ini sudah tinggal menikah atau bagaimana? Tinggal resepsi Ustaz, akad sudah. Apanya sudah? Akad sudah, tinggal resepsi, cuman terhalang sama Covid Ustaz. Berarti bebas, cuma diatur aja yang tidak ada pelanggaran aja selama ini. Kalau di masa Covid malah mudah, nggak banyak undang orang. Iya sih Ustaz, orang terdekat saja. Iya, orang-orang terdekat saja sudah, itu aja lebih aman. Oke Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Oh iyakum. Baik, satu lagi dari Zoom monggo, atau dari chat monggo. Silakan via chat Ustaz. Ada Iya. via chat Ustaz. Di tempat anak ketika acara pernikahan masih ada kenduri, biasanya 1 hari sebelum acara akad.
Bagaimana menyikapi ini, sedang ini sudah menjadi adat dan masih susah membujuk orang tua untuk tidak melakukan. Ya, kalau bisa bujuk orang tua dibujuk terus, kalau tidak bisa ya sudah biarin saja, karena mengurangi mudarat yang lebih besar daripada tidak nikah atau mudarat yang lainnya akan timbul gitu. Karena mempertimbangkan mudarat yang lebih besar. Terus. Via audio silakan Abu Ali Abdurrahman. Abu Ali Abdurrahman, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, langsung saja pertanyaannya. Itu yang pertama di luar tema, itu tentang sholat jamaah, Ustaz. Ya. Jadi Anda pernah kemarin itu kan di keadaan safar begitu, dan untuk menjamak sholat asar kita lakukan di jamak di sholat zuhurnya. Namun Anda kemarin itu kan memang dalam kondisi telat untuk ikut berjamaah di sholat zuhurnya. Jadi pas ketika Anda masuk untuk sholat ikut berjamaah, atau mereka sudah melaksanakan berjamaah untuk menjamak asar tersebut. Namun Anda tidak tahu kondisi mereka itu, untuk kirain udah saf baru begitu, jamaah baru gitu. Itu gimana, Ustaz? Niatanmu jadi apa? Zuhur apa asar? Zuhur, Ustaz, tapi Anda berhubung nggak tahu, jadi di hati tadi kayak berubah gitu, niat begitu. Jadi Anda batalkan juga ketika mereka salam cuma 2 rakaat begitu. Jadi mengulang untuk sholat zuhurnya begitu. Masalah nanti beda niat tidak masalah gitu ya. Jadi misalnya kamu sholat zuhur, terus yang di masjid itu kerjakan sholat asar, tapi jamak ya. Ya. Iya. Maka yang imamnya itu zuhur, ya jenengan itu asar, boleh, tidak ada masalah. Oh, jadi boleh seperti itu, saya? Boleh. Oh. Ada beda niat seperti ini, tidak ada masalah. Oh ya. Kalau misalkan dalam kondisi ketika kita sudah melaksanakan jamak untuk asar tadi, namun ketika kita sampai ke tujuan ternyata azan sudah selesai begitu, dan mereka di tempat yang sudah kita tuju tadi melaksanakan sholat asar kembali, Ustaz. Itu gimana? Anda pernah mendengar bahwasanya kita boleh melaksanakan ikut sholat tadi, akan tetapi niatnya untuk sholat sunnah begitu, Ustaz? Iya, bisa, tidak sholat juga tidak apa-apa. Jadi ahsannya gimana, Ustaz? Ahsannya tidak perlu ulangi. Oh ya. Baik, ada lagi, Ustaz? Terakhir. Ya, terkait dengan surat Al-Kahfi, Ustaz. Ya. Surat Al-Kahfi itu kan kita ketahui bahwasanya hadisnya itu ada 2, Ustaz, ya, ada di malam hari dan di siang hari. Yeah. Nah, ketika kita membaca di malam hari tapi tidak sampai selesai, misalkan sebagai contoh di ayat ke-50, kemudian kita laksanakan di selanjutnya di esok harinya, di siang hari kita lanjutkan sampai terakhir. Nah, itu kita mendapatkan pahala yang mana, Ustaz? Sedangkan Anda pernah mendengar juga bahwasanya ketika kita membaca surat dalam Al-Quran itu dianggap menyelesaikan bacaan ketika surat itu sudah sekali baca begitu. Boleh dicicil, tidak masalah. Malam baca ayat 50, terus sisanya nanti baca pagi atau siangnya, boleh. Artinya untuk pahalanya kita mendapatkan keduanya atau salah satu di akhir? Tetap dapat. Keduanya, Ustaz? Iya. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, saya balik lagi ke Zoom. Monggo yang chat. Nah, Ustaz via chat. Ustaz, jika ada walimah yang ada 2 sesi di akhwat dan ikhwannya, apakah melanggar syariat? Tidak, karena dari urf ya. Yang penting ada walimah utama yang satu, dan yang dihadiri salah satu saja. Kalau misalnya ada satu orang diundang untuk 2 tempat tadi, maka dia datangi salah satu saja sudah cukup. Ya, terus. Ustadz, apakah istri yang mengajukan khulu harus mengembalikan maharnya jika ia 10 tahun yang lalu mahar 18 gram emas batangan? Apakah dengan 18 gram juga mengikuti harga sekarang? Karena pastinya ada selisih harga emas. Itu nanti kembali ke keputusan pengadilan ya, nggak ditentukan sendiri. Nanti dari pengadilan untuk masalah apa yang dikembalikan, pengadilan yang putuskan. Karena nanti masalah sengketa, kalau tiap individu selesaikan sendiri, jadi nanti punya problem, punya masalah. Baik, saya balik ke Zoom.
Jika akhwat hanya tinggal dengan kakek karena Lanjut via chat, Ustaz. ya satu terakhir ya baru saya ini. Ya. Silakan. Ustaz. Ya. Ustaz, orang tua anak sangat anti dan bahkan marah jika walimatul urs antara ikhwan dan akhwatnya dipisah. Oh. Apakah jika anak mengkonsep pernikahan di masjid yang mana dipisah, apakah ini termasuk anak melawan orang tua? Ya, makanya harus bicarakan baik-baik. Kalau orang tua tidak bisa menuruti, ya baiknya ngalah saja. Ya, itu yang lebih aman dari sini. Jadi cari aman. Baik, saya baca dulu lewat Zoom. Lewat YouTube. Ustaz, bagaimana jika orang tua menyuruh untuk pergi ke acara pernikahan yang mengadakan musik di dalamnya? Apakah saya harus menuruti? Tidak juga ya, karena ada maksiat di situ. Atau bisa ngatur waktu nanti setelah acara-acara itu selesai. Apakah melakukan treatment di dokter untuk memperbaiki kerusakan pada wajah akibat bekas jerawat diperbolehkan ataukah berdosa? Selama tidak merubah ciptaan Allah diperbolehkan. Untuk mempercantik ya tidak masalah. Hukum asalnya boleh. Asalnya memilih ikhwan duda atau ikhwan yang masih single. Ya masih single lah kalau bisa. Keduanya sama-sama baik agama dan akhlak. Pilih yang paling bagus agama dan baik akhlaknya. Pasti ada yang lebih unggul dari yang lain. Apa saja syarat minimal nikah syar'i? Selama tidak melanggar aturan syariat. Dalam pelaksanaan ini ada form kehadiran harian dan mingguan yang harus diisi karena pekerjaan yang diberikan tidak setiap hari dan dikerjakan tidak sesuai dengan jam kerja kantor. Saat ini anak mahasiswa tingkat 4 yang sedang melaksanakan kerja praktek di konsultan. Dalam pelaksanaan dilakukan secara work from home karena work from home pekerjaan tidak setiap hari. Dalam pelaksanaan ini ada form kehadiran harian dan mingguan yang harus diisi karena pekerjaan yang diberikan tidak setiap hari dan dikerjakan tidak sesuai dengan jam kantor. Bisa isi apa adanya dulu ya. Kalau memang mau ikut aturan yang di kampus, ya kalau ditugasin begitu ya, bisa minta pertimbangan dulu. Ini ada yang saya tidak, ini bagaimana? Tanya pada pihak kampus nih prosedur tadi. Ya terakhir dari telepon silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya silakan. Ustaz, Ana mau tanya. Ini kan dalam kehidupan sehari-hari itu kan walimah sendiri, resepsi sendiri ya Ustadz ya. Nah itu biasanya walimah dilakukan sebelum akad nikah Ustadz. Nah itu bagaimana hukumnya Ustadz? Sebentar. Itu adabnya kok walimah dulu baru akad nikah. Maksudnya gimana? Nah jadi gini Ustadz, kalau adatnya dari orang Jawa sendiri itu kan akad nikah itu dilakukan sebelum walimahan itu dilakukan sebelum akad nikah Ustadz, lalu baru setelah enggak, akad nikah itu baru undangan. Enggak, itu baru undang tamu kok. Nyumbang itu bukan walimah. Saya bilang nyumbang itu ya, walimah. Iyalah. Nah soalnya gini Ustadz, kan ini kan kebetulan kan Ana mau menikah. Ini kan kemarin ini buat undangan ya Ustadz ya. Nah itu temanya itu walimahan itu Ustadz. Jadi ngundang tamu yang temanya walimahan, tapi di situ ada pengajian Ustadz gitu sebelum akad nikah Ustadz. Minta majukan akad nikah dulu di KUA. Nah gitu ya Ustadz ya. Iya, ngatur strategi dong. Gitu ya Ustadz. Lalu kalau misalkan setelah akad nikah itu walimahan digandengkan dengan hubungan seperti itu nggak apa-apa ya Ustadz? Dengan apa? Menyalahkan aturan, digandengkan dengan buwo, istilahnya itu undang tamu yang untuk amplopan dulu Ustadz. Jadi walimahan digandengkan dengan bubuan atau pesta nggak masalah ya Ustadz? Jagongan sama pesta itu biasanya jagongannya itu 1 hari sebelum ya akad nikah atau pesta tadi. Pesta itu biasanya ngundang besan, keluarga pasangan untuk hadir. Gitu. Jadi yang dimaksud walimah itu yang pas tadi ada besannya. Walimah sebelum akad nikah. Enggak, ini tanya apa? Kalau di tradisi Jawa itu walimahnya tetap setelah akad nikah karena di situ ada besannya, makan-makan besarnya di situ. Yang awal-awal sebelumnya itu untuk antisipasi biar ketika hari H itu tidak terlalu banyak tamu, khusus untuk spesial untuk keluarga besan saya dan keluarga terdekat.
Lalu kalau misalkan seperti kisah anak ini bagaimana Ustaz? Kalau misalkan undangannya sudah dibuat dengan tema walimahan Ustaz sebelum akad nikah? Enggak, itu cuma istilah-istilah saja itu. Itu nyumbang maksudnya. Oh, naam gitu ya Ustaz ya. Terus satu lagi Ustaz, apakah untuk acara sunatan sendiri itu memang diharuskan walimah ya Ustaz? Itu bagaimana, sebelum sunat atau setelah sunat juga Ustaz? Boleh ada walimah khitan, tadi ada penyebutan yang saya sebut. Jadi itu kalau untuk yang khitan itu nggak perlu ini ya Ustaz, setelah khitan dulu atau sebelum khitan boleh dilakukan walimahannya seperti itu Ustaz? Boleh. Oh boleh ya Ustaz ya. Syukran kalau gitu Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terakhir dulu ya. Baik, dari ini masih ada satu lagi Zoom, silakan. Tema, Ustadz, apakah boleh mengikuti buat kartu prakerja biar dapat uang dari pemerintah? Buat kartu prakerja biar dapat uang dari pemerintah. Naam. Kalau memenuhi syarat-syarat tidak masalah. Kalau tidak memenuhi syarat baru jadi masalah tuh. Baik, saya balik lagi. Tadi mana? Jika akhwat hanya tinggal dengan kakek karena ibu sudah meninggal dan hubungan dengan ayah kurang baik, apakah ketika ta'aruf nazar boleh hanya diskusi dengan kakek atau harus menyertakan ayah? Baiknya ayah juga ada ya, karena itu tetap ayah kandung yang harus juga ada pertimbangan dari dia. Terus Ustadz izin bertanya, bagaimana jika kita bekerja sebagai karyawati di sebuah perusahaan yang berjualan online gamis dan khimar yang menggunakan gambar dan video wanita untuk iklannya di medsos? Gajinya halal atau tidak? Iklannya itu sendiri kalau sisi gajinya halal karena tidak kaitannya langsung ya. Kecuali kalau ya dia jadi pemeran model akhwatnya di situ. Nah itu masih tanda tanya ini. Karena ya tampilannya kurang pas lah kalau untuk memajang model seperti itu dengan wanita langsung nih, kecuali fotonya di blur dan seterusnya ya. Ada aturan-aturan sendiri untuk itu. Terakhir ini ya, Afwan mau tanya, bagaimana hukum walimah yang bertabrakan dengan waktu sholat? Bagaimana seharusnya? Nah ini tugas bagi yang jadi panitia yang mengadakan walimah nikah ini, ya baiknya tidak tabrakan dengan waktu sholat. Atau ketika waktu azan sudah berkumandang, pending dulu acara nikahnya, bisa sholat. Atau mungkin dipercepat supaya acaranya selesai, kemudian sholat berjamaah dengan segera. Baik, demikian yang kita bahas untuk malam hari ini. Mungkin manfaat, dan insya Allah akan ketemu lagi pada pertemuan besok pagi ya. Besok pagi dan Sabtu pagi dan Ahad pagi kita bahas untuk tema tohara. Sedangkan untuk Sabtu malam atau Sabtu night nanti kita bahas tema tentang perjodohan ya, tetapi judulnya akan menyusul. Dan diingatkan bagi yang sudah mendaftarkan diri untuk ikut daurah, besok Sabtu sore ba'da asar dan Ahad sore ba'da asar ya, ada daurah pembahasan syarah qaidul arba dengan pembahasan dari buku Muslim Tetapi Musyrik. Mudah-mudahan raih manfaat dan standby untuk mengikuti daurah tersebut. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.